Masih ingat gak rasa yang berkecamuk saat cintamu ditolak oleh pujaan hati atau gebetan kamu? Sakit hati berkepanjangan, memendam rindu yang tak terbalas menjadi siksaan di hari-hari selanjutnya. Konon, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka semacam itu. Namun, memaksakan diri untuk menyimpan perasaan pada seseorang yang tidak dapat diraih bisa mengganggu kondisi kesehatan mental. So, hari ini akun YouTube menurut gue akan membahas bagaimana cara elegan untuk menyikapi bahwa ketika kita ditolak saat menyatakan perasaan kita kepada gebetan kita, atau kita sudah tahu jawaban gebetan kita, kayaknya aku ini ditolak deh, kayaknya dia itu gak suka sama kita. Sebelum melakukan pernyataan perasaan kita kepada dia. So, dengerin sampai akhir video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian di luar sana. Lain orang, lain juga beda pula cara menyikapi penolakan. Biasanya mereka akan memilih cara-cara berikut ini setelah penembakan cintanya itu gagal atau pernyataan perasaannya itu gagal. Ya, contohnya mereka akan membuat friend forever. Ya, meski kecewa berat karena cintanya ditolak, untuk menunjukkan bahwa dia tidak sakit hati, sebagian dari mereka memilih untuk tetap berteman seperti biasa. Ia akan menganggap peristiwa penembakan itu tidak pernah terjadi. Layaknya teman baik, ia mungkin masih bisa setia menemani Anda ngopi atau menjemput Anda pulang malam. Tapi jarang sekali orang yang seperti ini dan orang yang berjiwa besar seperti ini. Karena menjadi friend forever itu sangat susah ketika cinta kita sudah ditolak. Terus kemudian yang dilakukan biasa menjaga jarak. Biasanya ia akan datang begitu Anda membutuhkan kehadirannya. Tapi sejak penolakan itu, ia seakan memberi jarak. Kalau tak butuh, ia tidak akan menghubungi Anda. Bicara pun seperlunya, harap maklum sih, karena dia harus menata hatinya kembali. Ia mungkin tak tahan berlama-lama di dekat Anda, karena itu akan mengingatkannya pada peristiwa penolakan kemarin kan. Terus yang kebanyakan orang di luar sana lakukan adalah berubah menjadi benci. Kata orang, batas antara cinta dan benci itu setipis kulit ari. Wih, gimana sih? Anda akan kaget kalau setelah penolakan, sikapnya itu terhadap Anda berubah drastis. Melihat Anda itu seperti melihat musuh. Ia akan menjadi membenci Anda. Itu hanya bagian dari proses penentraman hatinya sih sebenarnya, dan bersifat sementara dan wajar dan normal. Karena berubah menjadi benci itu adalah ketika kebanyakan orang yang belum menerima dengan penolakan yang kamu lakukan sama dia setelah apa yang dia lakukan selama ini untuk mendapatkan hati kamu. Terus yang kebanyakan orang lain juga lakukan, pindah ke lain hati, gugur satu tumbuh seribu. Inilah prinsip yang dianut dengan orang-orang yang setelah penolakan, setelah ditolak, bukan berarti ditolak pula oleh perempuan seluruh dunia. Ketika cintanya ditolak, ia akan berpaling ke perempuan lain. Seperti banyak opsi. Jika ditolak dengan Anda, saya akan mencari pasangan lain. Banyak juga kan di luar sana yang seperti itu. Dan yang paling banyak juga sih sebenarnya pantang menyerah juga. Hari ini penembakannya ditolak, lain hari dia tidak menutup kemungkinan cintanya diterima. Ia merasa hanya butuh waktu, dan kebanyakan ini berhasil sih karena dia mengejar terus-menerus walaupun pasangannya atau gebetannya itu memberikan kode-kode bahwa sebenarnya dia itu ditolak. Tapi karena kegigihannya ya
akhirnya diterima. Kebanyakan kayak gini kan karena kasihan mungkin kan. Dari beberapa hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang setelah ada penolakan tersebut, biasa ya kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu itu berjalan sesuai keinginan kita. Adanya kita perlu menerima bahwa penolakan adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Penolakan dari seseorang yang kita suka akan menjadi hal yang sangat menyakitkan. Benar juga sih, cuma kita punya opsi-opsi yang lebih elegan untuk menyikapi hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita malah membuat hubungan itu makin runyam dan akhirnya kita tidak punya makna bahwa kita benar-benar suka sama dia. Pengecut di atas pengecut adalah ketika kita menaruh perasaan cinta, suka kepada seseorang dan kita mengharapkan balasan dari perasaan kita. Itu sebenarnya bukan dibilang kalau adalah cinta. Yang sebenarnya kalau memang benar-benar kamu suka sama dia, ya kamu tidak akan merubah sifat kalian hanya karena penolakan itu. Dan apa sih yang lebih penting jika kenyamanan pada saat Anda berada di dekatnya daripada mengungkapkan yang akhirnya malah membuat kalian itu berjarak. Jadi apa sih sebenarnya yang kalian bisa lakukan? Ya terima dengan hati terbuka. Setelah orang yang kamu sukai dengan jujur mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu, bahwa mereka tidak menginginkanmu, maka jadilah cukup kuat untuk menerima kenyataan itu. Terus jangan memaksa, hindari memaksakan diri pada gebetan kamu. Jika dia tidak menyukaimu, berhentilah mengganggu atau tidak, jangan stalking orang tersebut, karena hal itu bisa mengganggu. Beri dia ruang, hormati privasi dan keputusannya, karena semakin kamu bersikeras pada perasaanmu, semakin kamu tidak akan disukainya. Pikirkan bahwa mungkin ada orang lain yang lebih baik untukmu, yaitu menerima kenyataan lebih cepat adalah dengan mengkondisikan pikiran. Alih-alih berfokus pada penolakan, pikirkan ide menarik bahwa seseorang yang lebih baik mungkin sedang menunggumu. Yakinlah pada orang-orang yang akan menerima kamu itu apa adanya. Bersemangatlah untuk bertemu dengan orang yang spesial itu. Karena pertemuan dengan seseorang yang Anda suka dan berlanjut pada sebuah kencan misalnya yang menyenangkan kerap membuat kamu itu akan timbul getar-getar cinta kan. Namun tiba-tiba ia mengabaikan Anda. Tidak ada lagi respon yang ia berikan. Ketika kalian menyatakan perasaan kepada dia, kamu tahu bahwa itu adalah penolakan. Ia menghilang dan tidak pernah lagi menemui Anda. Meskipun di awal hubungan terasa manis ya, maksudnya kayak masa-masa PDKT, namun perlakuan acuh adalah sinyal bahwa si dia tidak lagi tertarik atau memberi sinyal kepada Anda bahwa Anda itu ditolak sebelum mengungkapkan, atau Anda itu ditolak setelah ada pernyataan perasaan terhadap dia. Aku mau memberikan sedikit tips kepada Anda yang supaya kita itu elegan menghadapi perlakuan-perlakuan yang sebenarnya malah memperlakukan diri kita sendiri. Sebenarnya mudah, kita harus sugesti diri sendiri. Ulang-ulang dalam pikiran kalian, harus kalian tanamkan, ini semua bukan salah saya, tapi dia yang mungkin bermasalah. Hanya karena seseorang yang Anda tidak sukai tidak bisa melihat kelebihan yang Anda miliki, bukan berarti mengurangi nilai diri Anda. Hubungan asmara merupakan sesuatu yang kompleks. Jika seseorang tidak bisa membalas perasaan Anda, ada banyak kemungkinan
Mungkin dia punya masalah dengan komitmen, mungkin dia belum siap bersama seseorang, dan sejuta kemungkinan lain yang membuatnya berpikir ulang untuk menjalin hubungan dengan kamu. Hal tersebut bukan salah Anda sepenuhnya. Tidak menyerah dalam urusan cinta ketika sebuah hubungan gagal dibuat atau kandas sebelum menjalin, penolakan yang begitu terang-terangan atau mentah-mentah, ya ingatlah kita bisa menemukan sosok yang tepat nantinya. Kita mungkin terobsesi dengan masa lalu sehingga menghindar dari dunia percintaan, atau kita takut mengulangi kesalahan yang membuat situasi kita menjadi seperti sekarang. Jika itu masalahnya, pastikan untuk menemukan cara belajar dari hubungan di masa lalu dan mendapatkan dukungan saat ingin kembali memulai keberanian Anda untuk menyatakan perasaan kepada seseorang. Perawatan diri dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan teman dan keluarga itu bisa mempercepat proses Anda untuk tidak terus memikirkan penolakan-penolakan yang telah terjadi. Setelah kita kembali percaya diri, tidak sulit untuk menemukan orang baru. Jika kita bisa memiliki perasaan yang mendalam bagi orang yang gagal diraih, maka perasaan itu akan lebih besar saat kita berhasil menaklukkan lawan jenis di kemudian hari. Kesimpulannya, kita tidak usah memikirkan satu orang yang pergi, karena kita bisa bertemu dengan sosok lain yang lebih baik. So, itu saja dulu tips-tips dari menurut gue. Mudah-mudahan dan saya berharap bisa bermanfaat untuk kalian, karena motivasi menurut gue untuk membangun channel ini adalah memberikan kesempatan kita untuk menggunakan lebih banyak logika kita dalam menghadapi urusan percintaan dan hubungan-hubungan yang banyak di luar sana. Sebenarnya tidak perlu dilakukan hal-hal yang memalukan untuk kita sendiri. So, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan.